中にある赤と青き線それらが結ばれるのは心臓 Di awal episode ke-13, terlihat bola golf yang melayang dengan cepat. Seorang laki-laki dengan kuat memukul bola itu. Ternyata, itu adalah ayah dari Song Enjin yang tengah bermain golf dengan tongkat barunya. Terlihat ia sangat senang dengan tongkat golf yang baru dibelinya dengan harga mahal. Pukulannya luar biasa. Mungkin karena tongkat baru ini, suatu barang memang harus mahal agar bisa berfungsi dengan baik, ucap ayah Enjin. Terlihat, di belakangnya ibu Enjin yang masih tampak tidak tenang, memikirkan yang terjadi kemarin. Anu sayang, tolong jangan bersikap begitu tenang. Aku masih tidak mengerti apa yang wakil presdir berikan kepada kita. Aku merasa ini masih sangat aneh. Sebenarnya, apa yang membuat wakil presdir berbuat sebaik ini pada kita? Ayah Enjin terdiam sejenak, kemudian kembali memukul bola golf itu dengan presisi. Setelah itu ia berkata, waktu itu, apa kau tidak membaca catatan penganiayaan pelaku pembunuhan hiena? Selain Enjin, aku sudah membaca semuanya. Kau tahu, apa yang ada di benakku setelah membaca semuanya? Apa yang Enjin lakukan kepada hiena sebenarnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan anak-anak lain, ucap ayah Enjin sambil kembali memukul bola dengan tongkatnya. Yang dilakukan Enjin hanyalah lelucon yang menggemaskan. Tapi, apa yang dilakukan anak-anak lainnya lebih parah dibandingkan saat aku menjalani wajib militer. Khususnya putri tunggal anggota Dewan Cha. Dia bukan manusia, lanjut ayah Enjin menjelaskan. Di sini, belum dijelaskan siapa sebenarnya anak dari anggota Dewan Cha itu. Apa dia ketua kelas? Ya, kita lihat nanti. Aku tidak tahu bagaimana Lim Yung Jun akan membalaskan dendamnya kepada putri anggota Dewan Cha. Biarpun dengan kekuatan wakil presdir, akan sangat sulit untuk melawan anggota dewan. Jadi, apa yang dilakukan Lim Yung Jun kepada kita, tidak lain, karena ia ingin mencari sekutu untuk mendukungnya. Yang bisa kita lakukan sekarang, hanya perlu menjadi pengkhianat, dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Ucap ayah Enjin memikirkan keuntungan besar apa yang akan ia dapatkan selanjutnya. Jadi, kau tidak perlu mengkhawatirkan Enjin. Kurasa Enjin dan Garam akan menjadi teman yang baik sekarang, ucap ayah Enjin lagi untuk menenangkan istrinya. Di sisi lain, Sin kembali memperlihatkan sekolah Enjin. Guk, 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 terlihat Enjin yang merangkak dengan tali di lehernya, dan Garam yang berjalan di belakangnya sambil memegang tali yang terhubung ke leher Enjin, seolah-olah seperti seorang majikan yang membawa anjingnya jalan-jalan. Orang-orang sekelilingnya memperhatikan dan saling bergumam, itu aneh sekali. Apa tidak ada hari yang damai di sekolah ini? Hei, kalau boleh jujur, bukankah Song Enjin sudah mendapat ganjarannya? Gumam siswi lain. Sepertinya dia akan bertemu tuannya suatu hari nanti. Gumam siswi lain menimpali. Mendengar perkataan siswi-siswi lain yang mengejeknya, Enjin marah. Hei sialan, aku sudah mengingat wajah kalian semua. Lihat saja. Jika kakakku sudah menyelesaikan rehabilitasnya, saat itu, kalian semua akan. Belum selesai Enjin melanjutkan kata-katanya, Garam menarik tali itu sehingga terlihat Enjin yang tertarik ke belakang dan terjatuh. Hei Enjin, bagaimana bisa kau menggonggong di tempat orang lain sedang belajar? Apa aku harus memakaikanmu kalung anti gonggong? Ucap Garam. Kemudian, ia menengok ke samping, dan melihat teman Enjin yang berambut coklat. Hei Sehe, kenapa wajahmu seperti itu? Tanya Garam. Apa merekam video membuatmu bosan? Apa kau ingin menjadi anjing pemburu? Tanya Garam lagi. Ah tidak, aku hanya gugup, ucap Sehe menjawab sambil ketakutan. Baiklah kalau begitu, kawan-kawan, tolong jangan salah paham. Saat ini aku sedang mencoba TikTok Challenge yang viral di Korea Selatan. Itu artinya kita sekarang sedang membuat konten yang dilakukan dengan kesepakatan pihak-pihak terkait. Benarkan Enjin? Ucap Garam menjelaskan. Ya, jawab Enjin dengan terpaksa. Oke, cepatlah jalan Chihuahua Enjin. Perjalanan kita masih panjang.
Kita akan pergi sampai kelas anak laki-laki selama jam istirahat. Ucap Garam menyuruh Enjin untuk berjalan. Mendengar hal itu, Enjin terkejut dan menoleh ke belakang. Ah, apa yang kau bicarakan? Kelas anak laki-laki. Ada apa Enjin? Aku tidak akan menyeretmu sampai toilet laki-laki. Seperti seseorang, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Jawab Enjin terkejut, karena Garam mengetahui apa yang ia lakukan dahulu kepada Hyena. Mendengar Enjin banyak bertanya, Garam menendang Enjin dan berkata, "Seekor anjing tidak bertanya, sekarang ikuti aku Chihuahua." Menarik tali yang terikat pada Enjin. "Tolong Garam, aku mohon, jangan ke kelas anak laki-laki." Setelah sampai, banyak siswa laki-laki berkerumun melihatnya. "Apa itu?" ucap salah seorang siswa. "Apa itu konsep baru dalam TikTok? Apa kau bodoh? Bukankah itu jelas kekerasan di sekolah?" Jawab siswa lain. "Wah, anak-anak perempuan itu menakutkan. Penindasan itu benar-benar kacau," ucap siswa lainnya. "Tolong jangan lihat aku, tolong jangan," ucap Enjin yang malu sambil menutupi wajahnya. "Wah, sialan ini benar-benar gila. Hahaha," terdengar siswa lain yang tertawa keras. "Apa ini?" tanya siswa berambut pirang, yang terlihat seperti pemimpin di kelas itu. "Bukankah itu sudah jelas? Aku sedang mengajak anjing jalan-jalan," jawab Garam. Sambil tertawa, Enjin perkenalkan, "Dia Park Min-woo, teman pertamaku di Korea Selatan," lanjut Garam. Dan benar saja, Park Min-woo adalah murid laki-laki terkuat di kelas 1. "Apa aku boleh mengajak anjingmu berjalan-jalan juga, Garam?" tanya Park Min-woo. "Tentu saja boleh," jawab Garam, sambil memberikan tali pengikat itu kepada Min-woo. "Ini tidak benar. Memangnya kau siapa sialan?" teriak Enjin dengan marah. Ia menganggap Min-woo hanya murid biasa yang menguasai kelas 1. Sedangkan kakaknya, Jin-woo, adalah seorang penguasa sejati. "Beraninya kau? Apa kau akan tetap seperti ini, meskipun kau tahu siapa kakakku?" Apaan ini? Kenapa anjing berbicara bahasa manusia? Lagi pula, apa urusannya denganku? Apa kau tidak bosan selalu berada dalam perlindungan kakakmu itu? "Kukira kakakmu pasti seekor anjing juga," jawab Min-woo. "Kudengar, kau juga yang menyuruh kakakmu untuk mendisiplinkan kami. Sialan, jika aku mengingat kembali penderitaan yang sudah kualami selama ini," ujar Jin-woo sambil menghela nafas panjang. Mendengar itu, Enjin tampak panik dan mencoba memberi alasan. Soal itu, belum sempat Enjin berbicara, Garam memotong. "Enjin, bukan waktunya untuk mencari alasan. Sekarang, kau lihat barisan patah hati siswa-siswa di belakang sana. Itu akibat perbuatan kakakmu. Aku tidak akan memonopoli dan bersenang-senang sendirian. Jadi, aku akan menjualmu dan berbagi kesenangan dengan mereka." "Ah, baiklah. Ayo antri. Kalian harus membayar 1.000 won untuk menarik tali pengikat Enjin," ucap Garam seperti seorang yang menawarkan barang jualannya. Hei, minggir, aku duluan. "Hei, kenapa kau tidak mengantri?" teriak siswa-siswa yang berebut untuk menjadi yang pertama membayar. "Aku sudah membayar, aku juga sudah. Biarkan aku menjadi tuannya." "Enjin, ayo angkat tanganmu. Enjin, door. Ku bilang door. Kenapa kau tidak mati?" Enjin hanya pasrah mendengar itu semua. Setelah kegaduhan itu, Garam kembali ke kelas perempuan dan menghela nafas panjang. Perjalanan ini sungguh memuaskan. Benarkan Enjin? Terlihat Enjin yang hanya bisa pasrah. Lihat itu Enjin. Ketua kelas kita giat sekali belajar. Padahal ini jam istirahat. Benar-benar memberi contoh yang baik bagi yang lain, ucap Garam. "Enjin, ada pepatah mengatakan bahwa latihan membuat sempurna. Jadi kalau kau menggonggong di samping ketua kelas, bukankah kau akan bisa membantunya memberikan jawaban untuk ujian masuk perguruan tinggi? Nah, jadi sekarang, menggonggonglah. Jika kau melakukannya dengan setengah hati, aku akan menyebarkan foto-fotomu," lanjut Garam dengan nada mengancam. Mendengar ancaman itu, Enjin seketika mengonggong dengan keras. "Guk, guk, 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 guk." Gerar. Mendengarkan gonggongan dari Enjin, ketua kelas mencoba untuk tetap diam dan mengabaikannya. Namun semakin lama, gonggongan dari Enjin semakin keras. "Guk, guk, guk, gerer, guk, guk,
Gerer, roar, grower. Akhirnya, ketua kelas tidak lagi dapat menahan kesabaran dan berhenti mengabaikannya. Hei, apa yang kau lakukan? Ucap ketua kelas, sambil menghentakkan pulpen di tangannya hingga patah. Dasar gila, seharusnya aku tidak meladeninya. Lanjut ketua kelas sambil berlalu meninggalkan kelas. Garam hanya tertawa cekikikan karena berhasil memancing emosi ketua kelas. Sambil berjalan, terlihat ketua kelas berpikir keras mencoba memastikan bahwa orang yang ada di belakang dan mendukungnya Garam. Aku yakin orang yang mendukungnya adalah Lim Yingjan. Dan target selanjutnya adalah aku, gumam ketua kelas yang sedikit panik. Aku harus melakukan sesuatu. Sepertinya akan ada pertarungan nih antara ketua kelas dengan Garam. Nah, kita tunggu apa yang akan dilakukan ketua kelas untuk melawan Garam. Pada awal episode ke-14, memperlihatkan sekretaris Beck yang sedang memperlihatkan sosok wanita berambut pendek kepada Garam, yang ternyata orang tersebut merupakan ketua kelas Garam, yang bernama Moon Ye-jin, yang terlihat berbeda dengan penampilannya yang sekarang dengan rambut panjangnya. Sekretaris Beck menjelaskan kepada Garam bahwa Moon Ye-jin sering melakukan pembulian kepada Heina, memukulinya dengan kejam, menyiksa, dan memaksanya untuk menelan benda-benda aneh, seperti tisu toilet, koran, dan rokok. Sekretaris Beck mengatakan bahwa Moon Ye-jin adalah target selanjutnya dari Garam. Scene kemudian berlanjut, memperlihatkan flashback pembulian yang dialami oleh Lee Heina. Terlihat Heina yang terbaring dengan tali pengikat di lehernya, bajunya lusuh, dengan bekas telapak kaki di pahanya, seolah menandakan tendangan dan injakan yang dialaminya. Di sini juga diperlihatkan masa lalu dari ketua kelas yang bernama Moon Ye-jin. Dengan rambut pendeknya, berbeda dengan sekarang yang terlihat anggun dengan rambut panjang. Moon Ye-jin merupakan putri kedua direktur rumah sakit umum Tewon. Nah, untuk selanjutnya kita panggil ketua kelas Moon Ye-jin. Ternyata, Moon Ye-jin merupakan salah satu dari pelaku utama dari pembulian Heina. Apa kau tahu Heina? Dosis nikotin semi mematikan yang terkandung dalam rokok itu lebih rendah dari sianida. Itu artinya rokok yang kuhisap ini lebih berbahaya daripada sianida, karena orang akan terus menghisapnya tanpa menyadari bahayanya. Tapi bukankan aneh, walaupun merokok, aku masih sehat seperti ini, ucap Moon Ye-jin. Apa yang ingin kau katakan? Jawab Heina. Oh iya, meskipun penyerapan sianida dalam rokok berlangsung sangat lambat, tapi, bagaimana jika menyerapnya dengan memakannya? Jangan terlalu takut, katanya, kau tidak akan langsung mati jika memakan rokok. Nikotin memiliki efek mual jika dimakan. Tentu saja kau akan memuntahkannya sebelum kau mati. Tapi, bagaimana jika kau tak bisa memuntahkannya? Ucap Moon Ye-jin dengan wajah mengerikan. Ah, kau sok pintar sekali Moon Ye-jin, ucap tiga sosok yang perempuan, yang saat ini masih ditampilkan dalam bentuk siluet. Sepertinya, mereka adalah pelaku asli dari pembulian terhadap Heina. Kelihatan sekali kau sedang mempersiapkan diri untuk masuk jurusan kedokteran. Haha, lanjut sosok itu dengan nada mengejek. Ah, diamlah, dasar anak-anak bodoh, balas Moon Ye-jin. Tapi Garam, apa yang dikatakan orang-orang bodoh itu masuk akal juga. Ilmu yang hanya berisi teori, itu tidak ada artinya. Jadi hari ini, aku akan melakukan eksperimen biologis kepadamu. Hei Engine, tahan dia agar tidak dapat bergerak. Aku akan memasukkan rokok ke dalam mulutnya, suruh Moon Ye-jin. Mendengar itu Engine tampak terkejut. Apa kau benar-benar akan memasukkannya? Apa kau tidak melihat kalau ada penonton yang menunggu? Kata Moon Ye-jin yang kesal. Cepatlah bergerak, sebelum aku memasukkannya ke dalam mulutmu. Dengan wajah panik. Baiklah, jawab Engine dengan terbata-bata. Tolong, jangan lakukan, teriak Lee Heina. Scene kemudian kembali ke masa sekarang, di mana sekretaris B bertanya kepada Garam. Jadi Garam, setelah mengetahui semuanya, sekarang apa yang akan kau lakukan untuk membalaskan dendam Nona Heina? Ada metode pengajaran sejati yang ingin saya coba jika dia memiliki kepribadian seperti itu, jawab Garam sambil tersenyum. Apa Anda mengizinkannya, Ayah? Tanya Garam kepada Lee Myungjan. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan suasana di kelas Garam.
Terlihat Garam dengan kedua tangan di dagunya. Dengan wajah imutnya fokus menatap sesuatu. Terlihat Mounia Jin yang duduk di depannya. Garam terus menatap Mounia Jin bahkan tanpa berkedip. Merasa dirinya terus diperhatikan. Mounia Jin yang selama ini bersikap tenang, akhirnya merasa tertangguh dengan tatapan Garam. Ye Jin menggebrak meja. Kalau kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, jangan membuatku kesal, ucap Mounia Jin. Mendengar itu Garam malah tersenyum. Kenapa dia malah tersenyum? Gumam Mounia Jin dalam hatinya. Ketua kelas, apa kau sadar kalau kita hanya berdua di kelas sekarang? Seketika Mounia Jin menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan apa yang dikatakan Garam. Ia terkejut menyadari tidak ada seorang pun di kelas. Dengan panik Ye Jin berteriak, apa yang kau ingin katakan? Dengan tatapan serius Garam berkata, kau masih bisa membaca buku setelah kau membunuh seseorang. Bagaimana dia mengetahuinya? Gumam Ye Jin. Untuk menutupi wajah terkejutnya, Ye Jin menenangkan dirinya dan berkata, kurasa kau salah paham. Aku tidak pernah membunuh seseorang. Si bodoh itu mati karena keinginannya sendiri. Apa tindakan bunuh diri itu merupakan pembunuhan tidak langsung, atau pilihan orang itu sendiri? Tanya Garam memancing emosi Jin. Kau bertele-tele sekali. Seperti penampilanmu. Berpikirlah sesukamu, ucap Ye Jin sambil pergi meninggalkan Garam dengan wajah kesal. Setiap jam istirahat berlangsung, Garam selalu menghampiri Ye Jin dan duduk di depannya untuk memperhatikannya dari dekat. Seorang siswa yang mengetahui hal itu berkata, apa Garam sangat menyukai Ye Jin. Dia sudah melakukannya setiap jam istirahat, selama 5 jam pelajaran. Bahkan saat pelajaran berlangsung, dia hanya melihat ke arah ketua kelas. Lagi-lagi, dengan wajah imutnya Garam menatap ke arah Mounia Jin. Ketua kelas, penglihatanmu akan memburuk jika kau hanya terus belajar. Aku bosan, mainlah denganku. Abaikan dia, abaikan saja, gumam Ye Jin sambil menandai buku yang dibacanya dengan stabilo. Sek tanpa aba-aba. Tiba Garam mencoret-coret buku Ye Jin dengan spidol berwarna merah. Sialan, dasar keterlaluan. Apa yang kau lakukan? Teriak Mounia Jin, kesal karena bukunya penuh dengan coretan. Apa yang aku lakukan? Ucap Garam dengan wajah bertanya-tanya, seolah dirinya tidak bersalah. Aku takut tanganmu sakit karena kau terus mencoret-coret buku. Jadi aku membantumu sedikit, ucap Garam. Kau ini benar-benar sialan. Berhentilah jadi sok imut sialan, teriak ketua kelas sambil pergi meninggalkan Garam. Ia takut akan terbawa emosi dan menghajar Garam di depan teman kelasnya, hingga kepribadian aslinya yang buruk akan dilihat orang lain. Setelah pergi ke tempat yang sepi, Mounia Jin seketika meluapkan kekesalannya. Ia menendang tempat sampah. Terlihat tempat sampah yang terbuat dari besi itu penyok dengan tendangan Ye Jin. Brengsek, teriak Ye Jin dengan nafas terengah-engah. Sial, dia terus membuatku kesal sepanjang hari. Jelas sekali ini hanyalah permulaan. Dan akhirnya, dia akan membuatku lebih menderita dibandingkan Song Enjin. Yang terpenting adalah menghentikan Garam untuk menyebarkan masa laluku. Tapi dengan cara apa? Ku dengar Song Jinwo dihabisi olehnya seorang diri. Bagaimana aku bisa menghabisi monster itu? Gumam Mounia Jin terus berpikir keras. Setelah lama berpikir dan menganalisa, akhirnya Ye Jin menemukan kesimpulan. Bagaimana mungkin ia dapat mengalahkan geng Jinwo? Dengan berat yang berbeda, mustahil mengalahkan mereka. Dengan Lei Myung-jun yang ada di belakangnya, aku pikir para pengawal lah yang menghabisi Jonwo dan teman-temannya, atau dia menyewa preman bayaran untuk membantunya. Dan Song Enjin tidak bisa menyangkal itu karena Yan Garam memegang kelemahannya. Benar, gumam Ye Jin sambil menyeringai. Aku hanya perlu membuatnya seperti Li Heina. Aku akan menekannya dengan kekuatanku dan memegang kelemahannya. Aku akan menggunakan Yan Garam untuk mengawasi Lei Myung-jun. Aku yakin dengan kekuatanku, aku dapat menjinakkan Yan Garam. Gumam Ye Jin ladi sambil mengambil sebatang rokok. Scene kemudian berpindah, memperlihatkan Lei Myung-jun dan Sekretaris Beck yang sedang mencari informasi dan menganalisa kekuatan Mounia Jin. Tadi kau bilang, Mounia Jin ingin mengejar karirnya di bidang olahraga. Tepatnya dalam bidang apa? Tanya Lei Myung-jun. Kejuaraan dunia taekwondo remaja yang diadakan Korea Selatan 2 tahun lalu.
dan menjadi pemenang kompetisi ini, mencetak rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Memenangkan 2 medali emas dengan semua kemenangan KO, jawab Sekretaris Beck dengan penuh keyakinan. Sekretaris Beck melanjutkan penjelasannya, jika bukan karena tekanan dari keluarganya untuk mengambil alih sebuah rumah sakit besar, dia pasti akan menjadi perwakilan berikutnya dari Korea Selatan. Dengan kekuatan dan kecepatan tendangannya, itu menjadi senjata mematikan yang dimiliki Moon Ye-jin. Di awal episode 15, terdengar suara tangisan siswi dari dalam toilet. Ternyata, itu adalah Enjin yang terduduk sambil menangis. Sial, apa-apaan ini? Bagaimana aku menjadi seperti ini? Aku tidak menyangka akan menangis di toilet seperti seorang pecundang. Ia mengingat kembali apa yang telah ia alami beberapa hari ini. Menjadi seekor anjing, menggonggong, dan merangkak sampai ke tempat laki-laki. Dan yang lebih membuat aku tidak percaya, hari ini aku menjadi anjing dan itu semua atas suruhan Sang Jian, si pecundang itu. Para pecundang itu mengejekku secara terang-terangan sekarang. Apa bedanya foto telanjangku tersebar dengan keadaanku semua ini? Bukankah itu sama-sama memalukan? Aku harus melaporkannya kepada kedua orang tuaku. Tapi, tidak, aku harus mencegah foto telanjangku tersebar. Selain itu, ayah angkat Yan Garam adalah Lee Myung-jong. Jika aku mengadukannya kepada ayahku, jangankan menyelesaikan masalah, itu hanya akan membuat masalahnya semakin besar. Semakin memikirkan itu semua, membuat Enjin semakin kesal. Karena ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Ditambah lagi, sebenarnya, dia bukan pelaku utama dari kematian Hyena. Enjin memukul pintu toilet untuk meluapkan kekesalannya. Apa aku yang membunuh putrinya? Tidak, orang-orang brengsek itulah pembunuhnya. Kemudian, Shin memperlihatkan para siswi yang menjadi pelaku utama pembunuhan Lee Hyena. Yang pertama ada Kang Ayun. Meskipun namanya Kang, tapi ini cewek ya guys. Setelah peristiwa pembunuhan itu, Kang Ayun memilih untuk pulang ke Busan. Yang kedua, Bai Doah, yang pindah sekolah ke Gwangju. Dan yang terakhir ada Cha So-yun yang baru pulang dari luar negeri. Tapi kenapa hanya aku yang Garam incar? Aku tidak terima kalau Garam ingin membuat ulah di sekolah ini. Seharusnya dia melakukannya pada Moon Ye-jin, bukan aku, ucap Enjin Garam. Kemudian, terdengar percakapan dua orang siswi yang sedang berjalan menuju ke toilet. Ada apa dengan Yan Garam? Ucap salah satu siswi. Kenapa orang gila sepertinya bisa masuk ke sekolah kita? Tidak akan ada hari tenang di sekolah ini. Pasti ada yang salah dari sekolah ini. Lanjut siswi itu dengan wajah santai sambil mengorek kupingnya. Kemudian ia melanjutkan ucapannya. Aku tidak pernah menyangka akan melihat orang yang lebih psikopat daripada Song Enjin dalam hidupku. Dasar anak-anak sialan. Geram Enjin yang mendengar perkataan itu dari dalam toilet. Tapi, aku sempat mengagumi Yan Garam. Jawab siswi lainnya, apa kau bodoh? Jangan mengatakan sesuatu yang menjijikan seperti itu. Apa yang salah? Kan memang Garam keren. Jawabnya lagi, ya, kalau diingat-ingat kau benar juga. Aku juga sempat mengaguminya saat ia memberi Song Enjin pelajaran. Gumam siswi satunya mengiyakan. Meskipun waktu itu kita semua ketakutan, aku yakin dalam hati kita merasa puas. Aku senang dia menindas Song Enjin. Haha. Tapi, kenapa sekarang dia juga mengusik ketua kelas? Tanya siswi itu penasaran. Kenapa dia menyentuh orang yang belajar dengan tenang? Kau benar juga, kasihan ketua kelas kita. Jawab siswi di sampingnya. Enjin yang sedari tadi mendengar obrolan itu akhirnya tidak dapat menahan kekesalannya. Apalagi setelah para siswi itu membela Moon Ye-jin. Apa? Sialan, kalian merasa kasihan kepada ketua kelas? Tanya Enjin dengan nada marah. Omong kosong, kalian hanya tidak tahu jika Moon Ye-jin lebih parah dari aku, teriak Enjin melanjutkan. Moon Ye-jin lah yang memasukkan rokok ke tenggorokan Hyena. Dia juga yang menyuruhku, Sehe dan Yen untuk mendisiplinkan kalian semua. Kalau kalian tidak percaya, tanyakan saja pada Jian si pencundang itu. Kalau kalian lupa, Jian itu siswi berkacamata di episode awal, yang dipaksa Enjin meminum susu yang sudah basi. Mendengar itu, kedua siswi itu sangat terkejut. Mana mungkin ketua kelas yang sangat ia kagumi
melakukan itu semua untuk lebih meyakinkan perkataannya. Enjin menangis terseduh-seduh. Sialan, aku hanya melakukan apa yang anak-anak itu perintahkan. Tali kekang anjing yang hiena pakai juga ide dari Moonyejin. Kenapa aku yang harus diperlakukan seperti penjahat sesungguhnya? Teriak Enjin sambil berlari meninggalkan toilet. Sedangkan kedua siswi itu hanya bisa saling pandang, merasa masih tidak percaya bahwa ketua kelasnya merupakan sosok kejam di balik bayang-bayang Enjin. Kemudian scene berganti memperlihatkan Moonyejin yang sedang berjalan di koridor sekolah. Terlihat tatapannya fokus, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dalam benaknya ia sedang berpikir dan menyusun rencana untuk menaklukkan Garam. Baiklah, aku anak memanggil Garam ke ruang sains yang kosong. Saat jam bersih-bersih, aku akan mengunci pintunya dan menaklukkannya. Akan aku siksa dan memaksanya untuk memberikan informasi. Aku juga akan mengambil foto telanjangnya untuk mengamankan kelemahannya. Akan ku gunakan ia sebagai mata-mata ganda untuk melawan Lim Myung-jon. Jadi masalahku dengan Yan Garam akan selesai, gumam Yejin sambil membuka pintu kelas dengan tersenyum percaya diri. Namun, setelah selesai dengan rencana yang ia pikirkan, betapa terkejutnya Yejin melihat anak-anak di kelasnya yang menatap dirinya seolah sedang melihat seorang penjahat. Apa-apaan ini? Mengapa suasananya menjadi seperti ini? Pantas saja, tuh lihat, aku sudah bilang kalau dia kuat kan? Aku juga sudah bilang kalau ketua kelas hanya berpura-pura lemah. Lihatlah tatapan matanya begitu tajam. Akan sangat aneh kalau dia bukan tukang bully. Ucap para siswi berbisik pelan. Sial, sepertinya aku sudah terlambat. Mengetahui kedoknya sudah terbongkar. Ketua kelas berkata, apa yang kalian semua bicarakan? Dasar anak-anak sialan. Sebenarnya, siapa yang telah membeberkannya? Siapa yang berani melakukannya? Gumam Yejin melirik orang-orang di sekitarnya. Apakah Yan Garam? Gumam Yejin sambil menoleh ke arah Garam. Tidak, bukan dia pelakunya. Anak-anak di kelas ini tidak akan mempercayai ucapannya. Kalau begitu, Song Enjin. Garam Yejin menoleh ke arah Enjin. Moonyejin mengajak Enjin untuk menemuinya di belakang sekolah. Tanpa basa-basi, Moonyejin menerjang ke arah Enjin dan Enjin terjatuh ke bawah. Moonyejin dengan kecepatan kakinya langsung menginjak leher Enjin. Terlihat Enjin yang terbatuk karena susah bernafas. Song Enjin, aku sudah jelas-jelas mengatakannya kepadamu kan? Aku akan membunuhmu jika ada percikan api yang mengenaiku. Ucap Moonyejin dengan wajah yang sangat mengintimidasi. Bahkan ini bukan lagi percikan api, ini kebakaran hutan sialan. Teriak Moonyejin dengan marah sambil menginjak-injak Enjin dengan brutal. Maafkan aku Yejin. Teriak Enjin sambil menahan kaki Moonyejin dengan sikunya. Kaki Yejin mengenai muka Enjin. Hei, persiapkan dirimu dengan baik. Aku akan menghancurkan Garam. Dan setelah itu, giliranmu, ucap Moonyejin mengancam. Dilanjutkan tendangan keras ke arah perut Enjin. Cuy, Moonyejin pergi meninggalkan Enjin sambil meludah ke arah wajah Enjin. Yan Garam, akan kubunuh kau. Terdengar suara bel sekolah, menandakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan area sekolah. Terlihat Moonyejin yang berjalan di koridor diikuti Garam di belakangnya. Ketua kelas, kita akan pergi kemana sekarang? Tanya Garam. Bukankah aku sudah bilang, tugas kita hari ini adalah membersihkan alat-alat di laboratorium sains? Aneh sekali, aku tidak pernah mendengar guru menyuruhku membersihkannya. Jawab Garam, seolah tidak mempercayai perkataan ketua kelasnya. Menurutmu, siapa yang akan memberitahunya pada orang gila sepertimu? Jawab Moonyejin kesal. Karena Garam banyak bertanya, Garam hanya tersenyum, seolah mengetahui apa yang direncanakan ketua kelas. Setibanya di ruang laboratorium sains, Moonyejin membuka pintu itu dan masuk ke dalam, diikuti Garam dari belakang. Garam melihat sekelilingnya penuh dengan bahan kimia, merasa familiar dengan itu. Wah, jadi ini laboratorium sains. Kurasa ini seperti tempat tinggalku sebelumnya. Anehnya baunya juga mirip sekali. Melihat Garam yang sedang fokus melihat-lihat, Moonyejin diam-diam mengunci pintu itu. Mencoba memastikan agar Garam tidak dapat melarikan diri. Baiklah Garam, pertama-tama pindahkan keranjang itu ke atas meja. Aku akan memilah bahan kimi di rak dulu.
Baiklah, ucap Garam menjawab. Mounya Jin yang berada di depan rak mencoba berpikir dan melihat-lihat bahan kimia di depannya. Kemudian dari belakangnya Garam bertanya, "Ketua kelas, di meja mana aku harus meletakkan kotak-kotak ini?" Menyadari Garam yang berada di belakangnya, Mounya Jin membalikkan badannya dan menyiram Garam dengan bahan kimia. Tapi dengan refleks yang cepat Garam memiringkan badannya dan menghindari itu dengan tipis. Melihat Garam yang mampu menghindari itu, dengan cepat Ye Jin melakukan tendangan ke arah perut Garam dengan sangat kuat. Lagi-lagi dengan refleks yang sangat cepat, Garam melepaskan kotak yang dipegangnya dan langsung melakukan gerakan blok untuk menghalau tendangan dari ketua kelas. Terlihat Garam yang terpental mundur ke belakang, dengan baju yang sedikit bolong di lengannya karena terkena bahan kimia yang dilemparkan ketua kelas. "Aku sudah menduga kau akan menghindari asam klorida itu, tapi aku tidak menyangka kau bisa memblokir tendanganku. Padahal aku sengaja menyuruhmu mengangkat kotak itu, agar kau tidak dapat menangkis tendanganku. Kau cukup tangguh juga. Baguslah kalau begitu. Sudah lama aku tidak berkelahi, sekarang majulah," ucap ketua kelas. Pada awal episode ke-16, diperlihatkan Garam yang sangat bersemangat karena ketua kelas akhirnya mau melawannya. Terlihat Garam yang mengepalkan kedua tangannya seolah siap untuk menyerang. Ye Jin yang melihat kuda-kuda itu mencoba menganalisa dan mengingat kembali gerakan Garam ketika melakukan kulan ke engine. Kuda-kuda itu, apa dia seorang petinju? Ya, kalau dipikir-pikir kembali, dia menjatuhkan Song Engine dengan satu pukulan itu. Jadi, dasar bela dirinya pasti tinju, gumam Ye Jin, yang berhasil menganalisa teknik bela diri Garam. Setelah berhasil menganalisa, Mounya Jin mencoba menyerang Garam mengandalkan kecepatan tendangannya, dengan memutar sedikit kakinya untuk melakukan tendangan berputar. Garam dengan kecepatannya menghindari dengan sedikit memiringkan badannya. Mounya Jin, yang tidak menyerah, mencoba menyerang lagi menggunakan kaki satunya. Terlihat Garam yang memblokir tendangan itu dengan tangannya. Karena tidak dapat menghindari serangan cepat dari Ye Jin, Mounya Jin menyerang Garam kembali dengan tendangan yang bertubi-tubi. Narator menjelaskan, alasan Mounya Jin dijuluki sebagai monster adalah karena kecepatan tendangannya yang menakutkan. Bahkan, ia dapat melakukan tendangan secara beruntun sebanyak 130 kali dari 1 menit. Garam yang sedikit terkejut dengan kecepatan Mounya Jin mencoba untuk menganalisa kekuatannya sambil mengingat kembali penjelasan dari sekretaris Beck tentang Mounya Jin berputar dengan cepat dan memberikan kekuatan tendangan yang menusuk tulang, ditambah gerakan kaki yang bermain dengan jarak. Dari segi kekuatan fisik, Ye Jin memang tidak sekuat Song Jinwoo, kakak Engine, tapi dari segi teknik, dia jauh lebih luar biasa, gumam Garam dalam benaknya. "Bagaimana? Kau pasti sangat bingung bukan?" ucap Ye Jin dengan penuh percaya diri, karena Garam hanya bisa memblokir tanpa mampu untuk menyerang balik. "Kau sangat imut sekali saat mencoba memblokir tendanganku," ucap Ye Jin lagi. "Namun, aku harus mengakuinya, responnya dalam memblokir seranganku lebih baik dari yang kukira. Bahkan tidak ada satupun seranganku yang efektif. Jika seperti ini, fisikku akan habis terlebih dahulu," gumam Ye Jin dalam hatinya. "Aku harus mencari cara lain untuk dapat mendaratkan tendangan telak terhadapnya." Garam yang sedari tadi hanya diam, tiba-tiba tertawa. "Hahaha, orang bodoh mana yang memojokkan seseorang dan menyerangnya secara bertubi-tubi, lalu menghentikannya dalam sekejap? Apa kau takut karena tendanganmu tidak berefek kepadaku?" tanya Garam mencoba menceng emosi Ye Jin. Benar saja, Ye Jin yang mendengar itu menjadi kesal, sehingga membuyarkan konsentrasinya. Dengan secepat kilat, Garam berada di depan Ye Jin dan melakukan pukulan lurus ke arah Ye Jin. Terlihat, pukulan keras Garam yang menghasilkan efek kejut udara yang berhasil dihindari Ye Jin dengan tipis. "Sial, sejak kapan dia berada di depanku?" gumam Ye Jin yang sangat panik melihat kecepatan Garam. Fufufu, ketua kelas, sekarang giliranku," ucap Garam dengan tangan yang bersiap memukul. Ye Jin yang menyadarinya langsung menghindar. Terlihat, angin yang berputar efek dari pukulan Garam yang luar biasa. Barusan itu apa? Suara guntur? Tidak, itu adalah suara kaca yang bergetar. Karena tekanan angin dari tinju Garam, gumam Ye Jin yang sangat terkejut dengan kekuatan pukulan Garam.
Ternyata dia lebih berbahaya daripada yang aku kira. Yejin mencoba mengambil jarak dengan mundur ke belakang. Baiklah, aku harus tenang. Dan mencoba melihat dari sudut mana dia anak menyerang. Gumam Yejin mencoba menganalisa serangan Garam. Belum selesai menganalisa, tiba-tiba Garam sudah berada di belakangnya. Kau melihat kemana ketua kelas, ucap Garam sambil melayangkan pukulannya. Karena kerasnya pukulan itu, terlihat Yejin sampai terpental ke belakang dan menabrak rak di belakangnya. Sialan, kekuatan pukulan macam apa itu? Gumam Yejin sambil menahan rasa sakit. Tunggu, pukulannya memang kuat, tapi dia menyerangku dari samping saat serangan kedua. Aku tidak dapat melihat pergerakannya meskipun kedua mataku terbuka. Gerakannya hampir seperti teleportasi. Sebenarnya monster seperti apa dia? Ketua kelas, kau terpojok sekarang. Kenapa kau memilih tempat yang sempit seperti ini untuk bertarung? Bukankah tempat ini kurang menguntungkan bagi taekwondo? Kau terlalu ceroboh, ucap Garam. Gawat, aku meremehkannya. Apa rumor jika dia yang mengalahkan Song Jinwoo itu benar? Sial, bagaimana jika itu memang benar? Tenanglah dulu, lagi pula posisi kami sudah seperti ini sejak awal. Yejin mencoba melihat sekitarnya dan menganalisis. Karena jalur penghalang di kedua sisinya, jalur serangan Garam menjadi terbatas. Satu-satunya arah serangannya adalah dari depan. Aku pasti bisa merespon serangannya, asalkan dia tidak menyerangku dari titik butaku. Jika aku melihat sedikit saja tanda dia akan menyerang, aku akan membalasnya, gumam Yejin. Terlihat Garam yang sedikit menggerakkan tangannya. Melihat itu, Yejin langsung merespon dengan melakukan tendangan ke arah depan. Dengan jangkauan tendangannya yang lebih panjang dari pukulan Garam, benar saja, Yejin mampu mengenai Garam, hingga ia terpental ke belakang. Berhasil, gumam Yejin yang senang karena rencananya berhasil. Garam yang kembali berdiri, kemudian melihat kaki Yejin yang sedikit mundur untuk menjaga jarak. Kemudian Yejin kembali menyerang Garam dengan tendangannya. Garam dengan sekuat tenaga menahan dengan tangannya. Hahaha, kau pasti kesal karena tidak bisa mendekatiku kan? Ucap Yejin mengejek, merasa dirinya di atas angin. Yejin berulang kali menyerang Garam dengan tendangan-tendangannya. Terlihat Garam yang berkali-kali terkena tendangan Yejin. Kau tidak akan mempunyai peluang untuk menang, Garam, ucap Yejin sangat percaya diri. Namun tiba-tiba, Garam mengangkat meja dan berhasil menghasilkan peluang. Terlihat Yejin yang sangat terkejut melihat Garam dengan mudah mengangkat meja yang sangat berat itu. Tanpa menyia-nyiakan peluang, Garam langsung melakukan pukulan kerasnya, sehingga Yejin terpental jauh ke belakang. Sialan, apa kau ingin pamer bahwa kakimu panjang? Ucap Garam. Bersiaplah untuk menangkis. Ketua kelas, kau akan mati kalau tidak menangkis pukulan yang kulakukan dengan sepenuh hati. Jika pukulannya mengenai ulu hatiku, aku benar-benar akan mati. Aku harus kabur, ucap Yejin sambil merangkak untuk menghindari Garam yang mendekat. Garam kemudian menarik rambut Yejin dan melemparkannya ke belakang. Bukankah kau yang pertama kali mengajakku bermain? Kenapa kau malah melarikan diri? Ucap Garam yang berjalan ke arah pintu. Lihat baik-baik ketua kelas. Aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik kepadamu. Lanjut Garam sambil memegang kunci dan mematahkannya kemudian membantingnya. Melihat itu, Yejin terkejut. Dia menghancurkan gagang kunci itu dengan tangan kosong. Mari kita bersenang-senang sepuasnya ketua kelas, ucap Garam sambil mengepalkan tangannya, bersiap untuk memukuli Yejin.